salam damai Indonesia. Ya, sore hari ini saya sama Prof. Indra akan berbincang-bincang santai dengan Pak Tani kita ya, Pak Wayan Supatno. Saya sangat terinspirasi sekali dengan jadi video-video yang sering di-share Pak Wayan di WA Group ya. Sangat menarik ya. Sampai saya yang namanya dokter gigi aja tertarik untuk menjadi petani ini, Bro. Tertarik loh, Bro. Sampai akhirnya saya juga nanam pisang ya, walaupun jumlahnya cuma sedikit. Terus kohi ya, kotoran hewan itu yang di-upload sama Pak Wayan juga ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan membuat pupuk, Prof. Indra. Nah, ini sore hari ini ya karena sangat jadi bisa memotivasi tentunya pada petani-petani Indonesia ya, kita hadirkan dalam podcastnya Pusat Mediasi Indonesia ya. Menarik, Prof ya. Oke, Pak Wayan ya, silakan. Saya memperkenalkan diri dulu, Pak Wayan. Saya Prof. Indra Bastian, Pak Wayan, jurusan akuntansi, tapi saya pendirinya Magister Manajemen Agribisnis loh, Pak. Jadi hobi saya juga pertanian, peternakan, dan membuat modeling-modeling tentang itu, Pak. Ini silakan rekan saya ini. Loh, kalau saya Pak Wayan, saya dokter gigi Pak Wayan ya. Jadi kebetulan juga merangkap sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, walaupun kebetulan home base-nya sama seperti Prof. Indra di Gajah Mada. Ini aneh ini, kita berdua ini aneh ya, orang ekonomi, dokter gigi kok sekarang bincang-bincang mengenai masalah pertanian. Bahkan beliaunya mendirikan agribisnis ya, Magister Agribisnis, sangat luar biasa ini. Pak Wayan ya, mungkin saya ingin bertanya dulu latar belakang Pak Wayan soal masalah pendidikan. Apa memang pertanian dari awal atau bagaimana Pak Wayan? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wayan Supatno, kelahiran saya di Banyuwangi, 20 Juni 67. Ya. Terus sesungguhnya saya orang Jawa, darahnya darah Jawa, namanya aja Bali. Kakek saya dulu dari Wates, Yogyakarta. Tetangga. Nah, tetangga. Transmigrasi lokal tahun 1921 ke Banyuwangi Selatan zaman Belanda. Translok lah. Nah. Ya, terus saya sendiri pendidikan terakhir di Universitas Airlangga Surabaya, seorang D3 kesehatan. Kesehatan. Sesungguhnya itu fisioterapi. Terus saya masuk di farmasi 2 tahun, terus akhirnya saya masuk Bamil Militer, pendidikan di Magelang, dilantik Letnan 2 tahun 93. Keluarga kami, keluarga besar memang petani, dan saya memang terus terang yang melatar belakangi kenapa saya suka bertani, karena memang waktu itu keterpaksaan kondisi kalau dihitung logika gaji itu rasanya kok saya nggak bisa naik mobil bagus, punya rumah bagus, nyekolahkan anak saya sampai S3 semua. Kok berat rasanya, sehingga saya harus menyambi yang penting halal diberkahi Tuhan. Terus kedua, sejak awal memang saya suka membekali diri, Prof. Mohon izin. Jadi saya suka belajar. Saya memang kutu buku. Saya nggak munafik orangnya, saya suka jemput ilmu. Kalau pendidikan formal saya memang dari Universitas Airlangga, tapi pendidikan non formal saya banyak. Saya di IPB itu kenal baik banyak guru besar, bahkan Pak Rektornya Prof. Heri pernah sarapan di rumah saya juga. Karena memang saya mencari ilmu, bukan menadah ilmu, mencari. Jadi betul-betul saya tidak punya malu untuk mencari ilmu. Waktu itu Pak Sugianta, sekarang beliau dekan pertanian di IPB, banyak sekali jasanya ke saya, mewarnai di dunia pertanian. Membekali saya, Prof. Anas, Prof. Agus, sekarang Wakil Rektor. Itu juga dulu ketika demplot di sawah-sawah saya diajak, dan saya suka.
dan saya tidak punya malu untuk cari buku di kampus IPB, belajar, besok tanya lagi, dan kebetulan beliau-beliau itu respect dengan saya. Mungkin karena saya perwira militer, kok aneh ini mau bertani. Nah, saya cetak sawah 21 hektar, tanah tandus, saya sewa, bayar belakangan karena waktu itu saya pasca bangkrut 38 miliar 12 tahun yang lalu nggak punya apa-apa. Ternyata berhasil. Akhirnya muncul ke permukaan, banyak media massa meliput, TV juga meliput, akhirnya dipanggil kepala negara Pak SBY zaman itu. Supaya dialog interaktif live di TVRI Nasional tiap Jumat pagi. Nah, otomatis mau tidak mau saya harus semakin membekali diri karena banyak pertanyaan yang membuat saya harus belajar. Sekali lagi, yang membuat saya sedikit bisa tentang ilmu pertanian, tahu sitokinin, ausin, gibralin, dan seterusnya itu karena saya belajar. Dan di militer saya seorang peneliti. Jadi di militer saya membuat penelitian juga untuk insect repellent itu mengusir nyamuk malaria karena saya lihat di TNI itu anggaran untuk mengobati prajurit pulang dari Papua itu besar sekali. Nah, saya membuat penelitian. Ternyata daun jeruk purut sama daun serewangi diekstrak itu citronella geraniol itu bisa mengusir nyamuk. Akhirnya dipakai untuk membekali prajurit. Contoh konkretnya itu. Sehingga memang saya suka meneliti. Begitu juga waktu tahun 95 saya melihat ada cangkang sawit di Pematang Siantar waktu saya jadi pelatih militer, guru militer di Sumatera Utara, di Dodiklatpur, 6 tahun saya di sana. Saya melihat tiap hari ada truk banyak sekali ngangkuti batu bara. Dibakar saja begitu saja di pabrik kertas raksasa, namanya Indurayan Pulp and Paper. Saya mintalah 5 kilo. Saya rebus air, saya gandeng dengan cangkang atau tempurung sawit, palm shell. Ternyata matangnya bareng, Prof. Artinya kan kalorinya sama. Terus saya ajukan ke CEO-nya di ACC untuk diuji efektivitas, 1 truk. Berhasil. Suruh ngirim lagi 1 tronton lagi. Ternyata berhasil menggantikan batu bara. Akhirnya saya dipercaya jadi vendornya 3.000 ton per bulan selama 5 tahun sebagai royalti. Ini yang membuat saya terbangunlah ekonominya kecil-kecil. 6 tahun tuh dari nol bisa nabung 6,7 miliar zaman itu. Modal kos biasa, Bro. Nah itu Prof, izin ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong, ini Pak Wayan tinggalnya di mana? Di Jawa atau di luar Jawa, Pak Wayan? Saya tinggalnya di Cibubur, tepatnya di perumahan kota wisata, Blok Marcellus E1 nomor 11. Usaha saya aslinya Banyuwangi, tapi domisili saya di Cibubur, Bogor, Gunung Putri. Usaha saya di Cibubur ada formulasi dan produksi pupuk hayati, mikroba dan hormonal organik. Itu Prof. Terus kedua, usaha saya ada di Banyuwangi, ternak sapi sama sawah lah sedikit-sedikit, skala puluhan ekor aja. Terus di Kalimantan Tengah itu agak lumayan. Ya kalau 500 hektar sudah lebih. Ya, tapi 1.000 belum ada. Nah, terus sapinya juga 780-an ekor. Di sana ada sawit, ada jeruk, ada durian. Nah, akhir-akhir ini ekspansi, tapi joint invest yang satu ini di Kalimantan Timur. Semua bisnis saya saham tunggal dan saya tidak 5 tahun terakhir ini sudah saya nolkan utang bank. Gitu, Prof. Wah, menarik sekali nih Prof Indra ya. Silakan Prof Indra. Ya luar biasa Pak. Saya kok ingin tanya, Bapak punya kemampuan riset, ini karena kami orang akademis ya Pak ya, mohon maaf Pak. Bapak kok punya kemampuan meneliti itu, belajarnya dari mana Pak? Kebetulan di militer itu kan dibagi-bagi karakternya. 1, karakter komandan, 2, karakter guru, 3, karakter staf. Ya saya kebetulan tuh
hasil psikologinya kok dapat masuk ketiga-tiganya. Oh. Nah, terus jadi pernah lomba karya ilmiah militer tingkat nasional dapat juara, akhirnya jadi wakil kepala rumah sakit tentara non dokter pertama kali saya. Wah, luar biasa. Jadi pernah itu, terus akhirnya jadi wadan non dokter pernah, wakarumkit non dokter pernah saya, terus jadi tim riset peneliti Litjenbang. Nah, di sanalah prinsip-prinsip meneliti itu diajarkan oleh, di militer kan banyak yang sudah lulusan S3 itu kan banyak. Di sanalah SOP-nya diajari, dilatih, dibentuk, dipilih orang-orang yang memungkinkan untuk meneliti dan suka belajar gitu, Prof. Ya, Ya. oke, ini menarik Prof. Ya. Indra ya. Tambahannya satu, Pak. Meneliti tapi produknya marketable, Pak. Oh, Wah, bisa ini, dijual, Pak. dolable Iya. gitu ya. Kok dolable ya? Bahasa Jawanya dolable, Pak. Iso didol gitu Pak. Bisa ya. dijual. Ini caranya Bapak kok bisa, wah ini bisa dijual nanti. Jadi caranya gimana itu, Pak? Ada kuncinya enggak, Pak? Resepnya, Pak? Lihat sesuatu hal, wah ini mesti bisa dijual gitu. Iya, Prof. Jadi kalau soal meneliti yang unik-unik seperti itu, memang sejak awal saya suka, selain cangkang, dulu di Pematang Siantar Sumatera Utara, saya melihat ada pinang itu berjatuhan sepanjang perbatasan sawitnya punyanya Belgia, PMA. Itu bertaburan sampai tumbuh-tumbuh. Saya punguti, saya titipkan ke eksportir jahe. Ternyata diterima di India. Akhirnya saya kontrak 3 tahun, jadi pasif income saya seorang letnan 2. Yang punya kebun senangnya minta ampun. Saya bayar belakangan. Itu 3 tahun. Terus begitu juga saya melihat ada kilang padi terbesar di Sumatera Utara. Waktu manen padi kok pakai karung baru. Waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Loh, kenapa enggak pakai karung bekas? Saya tawarkan, mau enggak? Saya kenapa enggak pakai karung bekas supaya bisa 50% harganya? Mau kalau ada, katanya Pak Antonius yang punya. Akhirnya saya carikanlah karung bekas harganya 50%, tapi kembali lagi tidak punya uang. Akhirnya dimodali orang itu. Lambat laun ngumpullah dana itu. Terakhir sebelum itu, waktu saya di Pematang Siantar, karena saya sering mencari cangkang sawit untuk Indorayon tadi, yang 3.000 ton per bulan tadi, di Danau Maninjau itu saya melihat ikan mas itu banyaknya minta ampun. Dan murahnya minta ampun. Tapi pemasarannya hanya ke Pekanbaru Riau. Itu kurang lebih 8 jam maksimum. Zaman itu. Saya tanya, kenapa enggak ke Pematang Siantar Sumatera Utara, perjalanannya sampai 15 jam, Pak? Enggak mungkin. Akhirnya saya rekayasa. Populasi ikan masnya saya kurangi, oksigennya saya perbanyak. Ternyata berangkatnya maghrib sampai sana subuh sampai Pematang. Jadi masih hidup. Nah, kembali lagi tidak punya uang. Dipercaya. Ya sudah bayar belakangan. Akhirnya jadi duit. Mampir lagi ke Tungku ini Batu Kapur. Di Indorayon tempat saya jualan cangkang sawit tadi, itu membutuhkan batu kapur jumlah besar-besaran didatangkan dari Puger, Jember. Saya tanya, kenapa kok dari Puger jauh-jauh? Kenapa enggak di Padang Panjang? Oh, di Padang Panjang kadang-kadang orangnya nakal, dicampur yang tidak dibakar. CaO3-nya tidak layak, minimum harusnya 85%. Nah, akhirnya saya suruh bakar tungkunya suruh aktifkan, saya tampung dapatlah 500 ton. Akhirnya jadi lapangan pekerjaan masyarakat sekitar situ, tungkunya hidup. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya karena keterpaksaan. Karena memang terancam. Kalau enggak diancam, tidak melawan, kurang lebih begitulah, Prof. Tidak ada kepepet ya, Pak ya. Ilmu kepepet gitu. Ilmu Sangat luar kepepet, biasa, iya. Bro. Jadi kalau lihat dari pengalaman, ada jiwa bisnisnya juga ya kan gitu. Setiap melihat sesuatu itu nampak di balik itu ada uangnya kan begitu. Nah, Iya.
Oke, kali ini kita masuk pada topik soal masalah pertanian, Prof. Indra. Karena gini, saya melihat katanya Indonesia itu negara agraris. Tapi menjadi sangat ironis sekali, banyak yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran itu semua impor ya. Bahkan yang di tepi jalan, Prof. Indra. Jadi bukan hanya yang di dalam mall, tapi di tepi jalan itu buah-buahan rata-rata impor ya. Nah, ini menurut pandangan Pak Wayan sebagai seorang petani, ini gimana Pak Wayan? Kok bisa sampai terjadi seperti itu Pak Wayan? Jadi terjadinya impor itu sesungguhnya bukan kesalahan importernya, bukan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan kita. Karena memang kita tidak bisa berkompetisi. Harga pokok produksi kita terlalu tinggi sehingga menjualnya juga maunya mahal. Akhirnya membebani masyarakat, inflasinya tinggi. Nah, kalau barang-barang dari luar negeri, harga pokok produksinya rendah sehingga ngambil margin profit tertentu, otomatis bisa menjual lebih murah. Nah ini konkret. Nah, di sana bisa harga pokok HPP-nya rendah karena inovatif. Karena bunga banknya rendah. Karena infrastrukturnya sampai ke produsen. Sehingga HPP rendah, dijual murah pun masih ada laba. Nah, karena biayanya rendah menghasilkan berlimpah, biaya rendah karena diremediasi, berlimpah karena pakai benihnya hasil riset atau inovasi, maka produktivitasnya tinggi dalam biaya rendah. Biaya rendah dibagi jumlah yang banyak kan HPP rendah sekali. Nah, inilah mampu menyerang kita. Kita tidak begitu. Ini harus kita sadari gitu. Itu Prof. Kalau hasil kajian saya di lapangan. Contohnya lemon California. Dulu kita impor, saya bendung dengan Pak Sukampurwati. Wah, saya ikuti. Ternyata menang. Karena HPP-nya asalkan kita inovatif, rendah kita bisa. Cuman sayangnya, petani kita yang berjiwa inovatif itu, mohon maaf, tidak bermaksud mereduksi, bukan. Kurang banyak, Prof. Ini, mohon maaf, kurang banyak. Petani yang pakai intelektual, pakai inovasi, pakai teknologi, pakai ilmu pengetahuan, itu belum banyak. Kok bisa bro? Padahal kan kalau tidak salah di Indonesia itu kan banyak yang namanya fakultas pertanian. Bahkan ada institut pertanian apa jadi Bogor dan seterusnya. Kok sangat ironis begitu? Gimana ini? Apakah mungkin di dalam perguruan tinggi itu juga perlu tumbuhkan semangat kewirausahaan atau bagaimana gitu? Restrukturisasi kurikulum lah. Gimana Pak Wayan? Sebenarnya ini pentahelik, Prof. Kalau saya bilang bukan semata-mata perguruan tinggi saja. Banyak aspek yang mempengaruhi. Perguruan tinggi mencetak sarjana pertanian bagus pun, ibaratnya biang mikrobanya bagus pun, isolatnya bagus pun, kalau media biak mikrobanya nggak bagus, ya nggak bisa berbiak dengan baik. Jadi iklim usaha, kualitas SDM sangat berpengaruh. Ini harus sinergis. Begitu juga sebaliknya. Mau dikasih bunga kur hanya 6%, ya mohon maaf, dibuatkan jalan tol, terus apa lagi, dijemput pasar, diiming-iming bonus 2 miliar yang jadi wirausahawan baru pun, kalau memang mentalnya bukan mental pemain, ya nggak bisa main. Ya ini, jadi dua sisi ini mohon maaf harus disinergiskan kalau pandangan saya, Prof. Ini pandangan saya ya. Karena saya lihat yang menggeluti beneran yang latar belakang pendidikan tinggi, hebat. Saya punya staf-staf, saya punya replikasi yang sekarang jadi pengusaha agribisnis yang muda-muda latar belakang perguruan tinggi, waduh percepatannya kayak Land Cruiser Turbo. Nah, tapi kalau yang otodidak, yang lulusan SMP, ya kayak Espas, kayak naik mobil Espas, ya kesalip dengan Land Cruiser Turbo lah, atau Rubicon, kurang lebih begitu, Prof. Nah, ini jadi faktual, saya melihatnya seperti itu. Kalau saya, mohon maaf,
Saya bisa seperti ini bukan karena saya sarjana pertanian. Belum tentu sarjana pertanian dengan saya pun berani diadu orangnya. Belum tentu. Karena memang saya membekali dirinya, bukunya mungkin lebih banyak daripada sarjana pertanian. Banyak buku saya, karena saya selalu membaca, saya selalu melatih diri, tiap hari saya buat riset, sampai detik ini saya meneliti. Sampai detik ini saya mesra dengan pakar-pakar yang terkait terhadap profesi saya. Saya tidak mau tak alasan, saya harus mesra dengan pakar. Saya harus dicintai oleh para peneliti, itu rumus saya. Saya nggak mau ada sedikit pun konflik dengan para ahli. Nggak mau. Itu intinya. Saya cipta kondisi supaya tumbuh sinergis antara saya sebagai praktisi dengan para peneliti itu, Prof. Oke, ini menarik Prof. Indra. Prof. Indra, ada yang ingin ditanyakan Prof. Iya. Indra sama Pak Wayan? Pak Wayan, ini baru masuk di apa WA. WA kami, WA Kano grup ini Pak. Satu Pak penanya Pak, Bapak setelah militer kembali lagi menjadi petani, begitu ya Pak ya? Mungkin orang terus bilang, ya kan Pak Wayan dari militer jadi didisiplin. Nah kami berarti petani kurang disiplin. Apa itu Pak? Punya relasi Nah, gitu ada ya. Pak relasinya Pak. Karena kehidupan Bapak sebelumnya sebagai militer, itu berikutnya ketika Bapak kemudian turun betul menjadi seorang Pak Tani, ini disiplinnya tinggi Pak. Betul Pak? Itu Pak. Kalau semata-mata karena distempel begitu tidak juga. Karena apa? Banyak kok perwira militer yang juga, mohon maaf, tidak seperti saya, tidak bermaksud saya membusungkan dada, bukan. Tapi banyak juga tanpa berlatar belakang perwira militer, disiplin juga. Kata kunci kualitas SDM-nya. Pertama, mental, karakter, moralitas. Kedua, kapasitas. Itu dua itu aja lah, dan nggak usah jauh-jauh. Kapasitas itu maksudnya ya kapasitas pola pikirnya, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, harus adaptasi ke sana. Kalau mau sukses tapi nggak mau belajar, nggak ada ceritanya. Belum pernah saya ada orang bodoh jadi sukses, itu nggak ada. Pasti orang sukses itu suka membaca, suka mencoba, suka mencari hal baru, suka kesandung, dan kalaupun kesandung hanya diambil ilmu hikmahnya, itu rata-rata orang sukses. Ibarat ayam jago itu, tidak ada ayam jago yang hebat itu kepala bulunya nggak berundul, Pak. Rata-rata berundul. Menandakan sering kejentus-jentus sama paruhnya si jago gitu loh, Pak. Nah, ini filosofi ini menurut saya perlu, bahwa untuk menjadi petani yang katakanlah sukses, harus pernah berulang kali membaca, berulang kali berlatih, berulang kali jatuh bangun, tahu banyak pembalap dan berenang. Kalau jadi berenang hebat, tidak pernah kedelep itu mustahil, tidak pernah minum air itu mustahil. Pembalap tidak pernah jatuh dari sepeda motor itu bohong. Iya, itu menurut saya. Ya Pak, berarti Pak, kalau saya ini kan kebetulan Pak, mengembangkan namanya Magister Agribisnis. Magisternya bagaimana cara orang petani, lulusan-lulusan kita belajar tentang pertanian dan kemudian berbisnis. Nah, kalau menurut Bapak ini ya, setelah sukses ini Pak, tentunya semua orang akan bilang kalau setelah sukses gampang. Tetapi kan ada satu kuncinya Pak. Kalau menurut Bapak, seharusnya cara kami ngajarin para mahasiswa yang bukan petani loh Pak. Ini umumnya Pak bukan petani Pak. Satu lulusan perikanan, memang suka ikan gitu. Satu lulusan pertanian, tapi lebih katakanlah punya minat. Tapi bukan dari keluarga petani. Itu cara mendidiknya supaya bisa, ngajarinya bagaimana Pak ya? Supaya bisa menjadi wirausaha, peneliti, entrepreneurs di dalam pertanian. Nah, ini cara ngajarinya gimana, Pak? Jadi begini, Bro. Menurut saya bukan hanya pertanian saja. Karena saya juga pelaku bisnis, pernah saya jadi anggota RAI, saya pernah punya rumah sakit. Jadi dan saya pernah punya pabrik bangkrut yang
12 tahun yang lalu itu kan rumah sakit wujudnya. Terus properti juga, ruko 28 pintu, perumahan banyak. Kata kunci pertama yang harus dibangun itu Prof, mohon maaf, mentalnya. Mental ya. Punya nyali untuk mengawali. Punya nyali untuk mengalami. Ya, oke. Itu wis pokoknya ibarat kalau pengen pinter berenang jongkrok nih jebur. Nah, nanti kalau dia agak kedelep ditolong. Nah, jebur lagi. Lama-kelamaan ketiga kalinya udah enggak kedelep. Nah, begitu juga naik sepeda motor ibaratnya. Di starter kan kamu naik. Yang penting teorinya panjenengan kan sampun paringi. Sudah memberi ilmu-ilmunya di kampus. Nah, semua, bukan UGM saja. Saya kira semua kampus, dan saya sering ditanya oleh para pakar, jawaban saya kurang lebih seperti itu. Pertama, mentalnya. Kedua, intelektualnya bapak-bapak lebih tahu. Ya, kalau mental itu mungkin saya lebih sedikit tahu. Tapi kalau intelektualnya, Prof. Indra, Pak Dokter Gigi juga begitu. Jadi tahu. Terus langkah-langkahnya apa? Ini langkah-langkahnya ini penting, Prof. Yang pertama harus mengucap niat. Apa itu? Ya. Diucapkan niat, terus tambatkan tali niat. Nah, tambatkan tali niat. Genggam erat tali niat. Nah, sudah. Terus untuk manjat sampai ke atas bukit sesuai cita-citanya tadi. Mau dibilang, aduh hari gini kok kamu jadi petani. Atau dibilang, enggak punya modal berlagu mau jadi pengusaha. Bukan darah pengusaha, aneh-aneh aja kamu. Ah, itu buang jauh-jauh. Itu namanya gangguan waktu menggenggam tali tambat niat, Prof. Nah, pertama tadi kan ucapkan niat, tambatkan tali niat, genggam erat tali niat sebagai penuntun kompas kiblat kita menuju titik yang kita harapkan. Kedua, lepaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam diri. Umumnya, mohon maaf, tidak bermaksud menggurui. Umumnya, mau dia S1, S2, S0 atau D3, mereka ketakutan dengan dirinya yang bernama belenggu yang akan saya sebut, yaitu merasa bukan ahli di bidang pengusaha, merasa tidak punya modal, merasa bukan keturunan pengusaha, merasa bukan sarjana pertanian, merasa bukan S2 agribisnis, merasa bukan Mars, dan seterusnya. Ini merasa-merasa yang membuat kita untuk bisa beralasan dan tidak berbuat, inilah yang akhirnya tetap kita tidak berbuat. Karena pengusaha, praktisi pertanian, atau apapun sebutnya, pebisnis, itu nuansanya praktisi. Saya ulangi, nuansanya praktisi. Mutlak hukumnya harus dipraktekkan. Belum pernah saya kenal orang ngaku pengusaha gara-gara kemarin dilantik jadi S2 Master Agribisnis, terus besok pagi membuat kartu nama, saya pengusaha agribisnis. Kalau belum ada usahanya, saya yakin orang itu nggak berani buat kartu nama. Kalau belum punya perusahaan, belum punya usaha di bisnis. Nah, ini ada kata kunci tadi, disampaikan oleh Pak Wayan, dipraktekkan gitu. Apakah ini merupakan sinyal ya bagi dunia pendidikan? Jadi dalam hal ini Prof. Indra, mungkin perlukah diperbanyak ya mahasiswa itu untuk diterjunkan jadi ke lapangan, misalnya ke kebunnya Pak Wayan gitu. Ya. Pak Wayan, ini kan ini ngobrol-ngobrol Pak ya. Kan kalau saya di psikologi Pak, psikologi, pendidikan S1 psikologi, terus ada profesi psikolog. Nah, kalau di pertanian Pak, kalau saya S1 pertanian, terus ada profesi petani Pak. Mungkin enggak. Cara mendidik menjadi profesi petani, saya tambah 1 tahun Pak. Loh, kan sangat bernilai Pak. 1 tahun tapi hasilnya seperti tadi Bapak 68 miliar. Tidak masalah Pak kalau 1 tahun bisa menjadi wirausaha gitu. Bisa enggak Pak?
1 tahun kita susunkan, Pak. Pendidikan. 1 tahun pendidikan Profesi profesi petani. petani. Nah, gimana itu, Pak? Saya kira tidak harus seperti itu juga. Kalaupun seperti itu juga lebih baik. Tapi esensinya bukan di situ. Esensinya adalah mau melakukan. D3 banyak yang stafnya S1, S2. Karena hanya satu aja yang bedakan. Mau mengawali. Dibangun nyalinya. Hanya itu saja. Terus kedua yang paling utama itu adalah mental dan intelektual tadi disinergiskan. Umumnya, mohon maaf, umumnya yang alumni kampus tuh intelektualnya tinggi tapi mentalnya, aduh, mohon maaf, nyalinya ciut. Kurang bisa ngambil resiko, Pak. Maksudnya Pak Wayan ini mental tidak berani mengambil resiko atau tidak berani istilahnya takut habis karena jauh dari mertua gitu, Pak. Kalau saya ilustrasikan, Prof ya, Ya. teman-teman Bapak Ibu atau adik-adikku yang lulusan katakanlah S2. Ya, katakanlah S2, saya tinggikan aja. Kenapa dia sulit mau jadi pengusaha padahal kuliahnya di agribisnis, katakanlah begitu. Sama persis dengan ayam Bangkok jago yang tiap hari dikurung, ya, kakinya telolang-teloleng gitu, ketemu ayam kampung brundul takut. Padahal kalau ditandangnya ayam brundul itu kalah, Pak. Nah inilah menurut pesan saya ke bapak-bapak pendidik, izin saran saya didorong untuk membangun nyali. Jatuh bangun tuh lumrah diambil ilmu hikmahnya. Jadi proses jadi pengusaha itu begini, Prof. Melakukan satu langkah jatuh umpama. Dan harus pernah jatuh pertama kali, pernah ditipu orang, pernah rugi, pernah mobilnya bawa barang kita tumpah. Itu dibalik itu semua ada ilmu hikmah supaya kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Dengan ilmu prediksi analisa SWOT. Gitu, Prof. Nah, begitu juga waktu kita memasarkan. Kita memasarkan nggak laku, oh apa sebabnya? Nah, barulah tahu, oh perlu STP, segmenting, targeting, positioning. Kalau saya seperti itu. Jadi dikonektingkan kejadian kita dengan ilmu teori yang ada di kampus bagus-bagus itu. Itu cepat jadi. Saya merasa, bukan saya kegeeran, bukan. Saya sering baca buku-buku program studi pasca sarjana S2, banyak buku saya. Saya semakin cepat. Contoh konkret semenjak pasca saya bangkrut. 12 tahun yang lalu saya nggak punya apa-apa. Saya bangkrut 3,8 dari aset yang dilikuidasi 48 miliar. 12 tahun tuh saya valuasinya sudah berkali lipatnya dari kebangkrutan itu, Prof. Mohon izin saya tidak bermaksud musungkan dada, bukan. Ini faktual. Kok bisa dalam waktu 12 tahun dari nol putul pasca bangkrut bisa ratusan miliar? Logikanya enggak di mana? Karena itu tadi memacu percepatan tahu kesalahan-kesalahan waktu bangkrut. Oh, waktu saya sebelum bangkrut saya kegeeran, saya kurang rendah hati, saya kurang sungkem ke orang tua, oh saya kurang berbagi, oh saya sepele dengan staf, oh saya terlalu tinggi hati. Tapi setelah bangkrut, itu semua saya mengulat sarirokan ke diri sendiri. Tuhan mendidik saya dengan cara bangkrut. Nah, akhirnya saya sendakeplah di Jogja dulu, 12-13 tahun yang lalu. Ada satu kalimat ketika saya semedi itu. Sejatine wis diujon ning ora rumangsa yen ketrima wis kamulya. Nah, itu kan dalam itu sesungguhnya. Karena saya meratapi hidup saya diskusi dengan hati saya. Kenapa kok saya diberi ganjar seperti ini? Kok diberi bangkrut seperti ini? Akhirnya saya udah, Tuhan, saya tahu saya kotor, saya rusak, saya ingin bersih, saya ingin baik. Berikan kesempatan saya untuk jadi manusia lebih berguna lagi.
Nah, itu akhirnya bangkitlah dari waktu ke waktu, sehingga termasuk hari ini saya sering menulis, saya sering buat video, semata-mata karena janji dengan diri saya sendiri. Perkara orang komentar saya itu pamer, cuma segitu aja dipamerkan, mentang-mentang udah banyak dipamerkan, terserah itu komentar orang. Yang penting lillahi ta'ala, nawaitu saya untuk berbuat baik. Hanya itu aja, Prof. Itu luar biasa, Prof. Indra ya. Khairun nas anfa'uhum linas ya. Sebaik-baik manusia itu kalau memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Dan saya lihat itu ada di Pak Wayan ya. Kenapa? Setiap kali expose videonya pasti memberikan kebermanfaatan bagi yang melihat. Makanya pernah saya izin, boleh enggak saya share untuk jadi biar dibaca atau didengar atau dilihat orang lain. Dan Pak Wayan pun juga mengatakan boleh, silahkan. Ini kan luar biasa ya kan begitu. Sangat luar biasa. Dan kami selalu menunggu tentu video-video kreatif dan inovatif yang berhubungan dengan masalah pertanian ya Prof ya. Pak Wayan, sudah ada yang mau nerbitkan jadi dikodifikasi belum Pak Wayan? Jadi saya mau tanya ini. Tulisan Bapak itu dijadikan satu untuk diterbitkan, video Bapak dijadikan satu untuk dibuat jadi bahan pengajaran. Sudah ada Pak? Yang nawarin belum Pak? Terserah kono-kono lah siapa, kalau memang dirasa ada manfaatnya, monggo. Buat saya, sama dengan gini Prof, mohon izin, kebiasaan saya beli buku, kalau orang lain itu kan dikumpulkan jadi perpustakaan. Betul. Saya tidak. Habis saya bagi, saya pahami, kalau belum saya baca ulang, saya kasihkan ke orang. Ini tabiat saya. Sehingga saya tidak punya perpustakaan di rumah saya. Perpustakaan saya, harapan saya di memori saya, sama apa yang saya bagikan ke orang, sedikit ilmu yang saya punya. Kalaupun tulisan saya, foto saya, video dirasa ada baiknya. Tadi Pak Marjuki Ali, nah, beliau tadi di grup Gemar Bertani, di situ ada Prof. Ali, Agus juga ada, Prof. Budi Wenten ada juga. Itu beliau izin kalau dirangkum, dibukukan, boleh enggak? Boleh aja, enggak masalah, siapa aja boleh. Itu enggak ada. Buat saya, kalau memang ada manfaatnya, monggo. Monggo, Prof. Sangat menarik sekali ya Prof ya. Apalagi kalau saya lihat video-videonya itu sangat menginspirasi ya. Saya yang dokter gigi aja malah pengen jadi petani Prof Indra. Saya khawatir Prof Indra nanti yang tiap hari ngitungnya duit malah jadi petani juga ini. Iya Pak, wah, pelipatannya luar biasa Pak, penghasilan petani itu Pak ya. Sebetulnya Pak. Jadi saya kalau melihat kalau sudah ngitung-ngitung keuangan itu saya lihat kok potensi petani itu luar biasa. Kok potensi ini luar biasa. Tetapi kok yang menjadi pengusaha pertanian kok tidak banyak. Tidak banyak gitu Pak ya. Padahal kalau saya hitung-hitung Pak, duitnya Pak, istilahnya baik tani sapi, tani tanaman, tani sayur, itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, lipatannya besar ya Pak ya. Mengapa Pak? Mengapa kok sedikit Pak? Kalau pandangan saya ya Prof, tetap sesuai amanah lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwa raganya. Tetap itu, bangunlah SDM kita. Yang lain-lain itu nomor sekian. Saya sungguh respect acara ini, apalagi ini di Lembaga Universitas Gadjah Mada yang kita tahu semua namanya harum. Saya respect sekali, merasa dapat apresiasi, kesempatan baik. Pesan saya, siapapun yang mendengar ucapan saya, on the first time, bangunlah sumber daya manusia. Pertama harus dibangun adalah diri kita dengan cara membekali diri kita sendiri sebelum membekali orang lain. Itu kata kunci. Kalau kita tidak gemar membekali diri sendiri, ya wajarlah orang lain di depan kita nantinya. Konkretnya membekali diri itu kan banyak. Belajar ilmu teori, teknologi, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi. Itu kan belajar. Berlatih juga begitu, ilmu hikmah juga begitu, mempraktekkan juga proses pembelajaran. Jadi jamak sekali dan universal pengertian
membekali diri. Itu pendapat saya, Prof. Sekali lagi saya mempertegas, paling pertama dan utama, kalau ingin menjadi sukses, harus membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia, itu Ya. menjadi kunci gitu Pak Wayan. Disitulah peranan pemerintah. Iya, luar biasa. Terakhir Pak Wayan, ya jadi Pak Wayan sebagai petani yang tangguh ya, kira-kira harapan Pak Wayan terhadap pemerintah agar pertanian Indonesia itu paling tidak maju, terus kita tidak terlalu banyak mengimpor produk-produk pertanian, kira-kira apa Pak Wayan? Pak Wayan, ini agak nganu sedikit. Perlu enggak petani kita di PNS kan ANS ya, aparat sipil negara, Pak. Jadikan itu. Atau petani kita biar jadi swasta, gitu aja, Pak. Kalau menurut saya, bertani itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Saya bertani, mohon maaf, karena ingin berguna, karena ingin hidup makmur sejahtera. Terus terang aja, jujur saya ngomong, saya ingin hidup kaya raya, supaya daya manfaat hidup saya optimal. Maka saya harus bertani. Itu sebenarnya motivasi saya. Karena tanpa itu, rasanya kok daya manfaat hidup saya tidak maksimal. Tapi ketika saya nanti Tuhan izinkan sesuai cita-cita saya, anak saya sekarang 2 ngambil S2, yang 1 ngambil S1. Perkiraan saya 3 tahun lagi sudah selesai semua, 4 tahun lagi paling lambat. Saat itu sekian ratus hektar kebun saya sudah produktif semua. Mimpi saya nggak muluk-muluk, Prof. Anak saya sudah S2 semua, masing-masing saya bekali 100 hektar, 100 hektar, 100 hektar, sisanya jangan dikotak-katik, saya ingin berbagi. Panenannya saya ingin, ya berbuatlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ingin sesuatu yang saya lakukan soal itu nantilah. Yang penting mimpi saya ke sana, Prof. Nah, terus kedua, apakah petani itu perlu di ASN kan? Menurut saya nggak perlu lah, untuk apa? Jadi petani itu, mohon maaf, saya kalau nggak jadi petani nggak pernah saya punya Mercy, nggak pernah saya punya Rubicon, nggak pernah saya punya Land Cruiser. Ini kan gara-gara jadi petani, Prof. Jadi kalau profesi petani dikebiri, dikerdilkan, mentalnya diciutkan, wah itu saya kurang sepakat, Prof. Gitu loh, Prof. Jadi pandangan saya ke sana. Terus terakhir saran saya ke pemerintah. Kalau pemerintah memang sadar betul bahwa hidup matinya sebuah bangsa terletak pada ketersediaan pangannya, seperti pesannya Bung Karno waktu membangun kampus IPB Peletakan Batu pertama, pangan adalah soal hidup matinya sebuah bangsa. Jangan pernah berharap kita punya pangan selalu tersedia, harga kompetitif supaya tidak inflasi tinggi jika petaninya tidak disejahterakan. Caranya bagaimana supaya petani sejahtera? Bangunlah SDM-nya, bangunlah iklim usahanya. Inovasinya harus terhilirisasikan, harus membumi. Infrastrukturnya didukung. Suku bunga bank harus rendah. Dukungan logistik yang membuat variabel cost harus didukung supaya harga pokok produksi rendah sehingga tidak ketakutan dengan barang impor. Ini kata kunci, jangan kita menyalahkan orang lain, coba kita bercermin, Bang Badan, kenapa kok barang impor merembes ke kita? Karena kita kurang kompetitif. Saya yakin semua orang ingin hidupnya tidak boros. Begitu juga konsumennya hasil petani. Ya, sekali lagi konsumen hasil petani, pangan, harapannya juga tidak mahal. Selisih kemahalan pangan Indonesia itu saya hitung tuh, mohon maaf, minimum 300 triliun per tahun. Nah, saya ulangi ya,
Selisih pemborosan pangan di Indonesia per tahun minimum 300 triliun kita uji satu. Gula di luar negeri maksimum 4.000 5.000, di kita 11.000. Selisihnya katakanlah 6.000. Ya Prof ya. Kebutuhan kita 6 juta ton. Kelihatan 36 triliun boros kita dibandingkan masyarakat luar negeri. Karena apa? Karena karya petani belum kompetitif. Ini perlu dukungan pemerintah. Perlu dukungan perguruan tinggi. Contoh 2, beras. Beras di Vietnam, di Thailand 5.000 per kilo. Di kita 9.000. Ya, selisihnya 4.000. Kebutuhan nasional kita 32 juta ton. Kali 4 udah kelihatan 124 triliun selisih pemborosan kita. Kalau dijadikan jalan di desa-desa, indeks 0,5 miliar per kilometernya untuk benahi jalan di desa, berapa puluh ribu kilometer jalan di desa akibat efisiensi. Contoh satu lagi mau saya sampaikan. Daging sapi, kita kebutuhannya 800.000 ton. Di luar negeri dengan di kita itu selisihnya minimum 10.000 per kilogram. Sapi hidup, bayangkan saja berapa puluh triliun. Kalau di total-total saya pernah saya hitung itu minimum 300 triliun tingkat pemborosan pangan di Indonesia akibat harga pokok produksi kita terlalu tinggi. Akibat HPP terlalu tinggi sehingga mau tidak mau pasar bermain, harga jualnya tinggi. Ini jadi beban masyarakat. Ini jadi beban negara. Harus kita mawas diri, menimbang badan, bercermin bagaimana caranya supaya HPP kita rendah, supaya kompetitif, tetapi selalu ada dan petaninya sejahtera. Itu kuncinya. Luar biasa ya Prof. Indra. Ya. Tadi Pak Wayan melihat dari perspektif konsumen sehingga Ya. dianggap sebagai pemborosan. Ya. Tapi nampaknya kalau dilihat dari perspektif pedagang, pemborosan itu mungkin bisa dianggap sebagai keuntungan oleh importir atau mungkin ya departemen-departemen tertentu yang memenuhi kebutuhan itu. Gimana menurut Prof. Indra Prasian? Ini Pak Wayan jadi satu pertanyaan. Daya saing ya Pak ya. Daya saing yang Bapak munculkan itu basisnya inovasi. Tadi Bapak mengatakan pokoknya fokus saja deh. Kebijakan pemerintah itu membantu petani, tidak usah bantu petaninya soal tentunya pendidikan membutuhkan nyali, tapi fokuskan pada HPP Pak ya. Harga pokok penjualan supaya bersaing dengan luar. Jadi itu PR pemerintah pertama itu Pak. Fokus di situ ya Pak ya. Iya. Jadi begini Prof. Contoh konkret. Ya. Orang lain saat ini sawit itu HPP berkisar 900 ada 1.200. Saya cukup dengan 550 per kilogram. Karena saya integrasikan, karena saya inovatif. Saya ulangi ya. Sama-sama petani sawit ya. Kenapa manajemen Astra datang ke kebun saya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit ngundang saya untuk jadi pembicara, narasumber, dan lain sebagainya. Karena harga pokok produksi saya rendah sekali. Orang lain belum tentu seperti saya rendahnya, sehingga untung saya banyak. Orang yang nggak tahu dipikir saya anaknya orang kaya atau ngingu tuyul. Padahal karena HPP saya rendah. HPP rendah. HPP rendah karena saya inovatif. Saya selalu membuat perlakuan berbeda-beda antar blok tanaman saya. Sehingga saya cari perlakuan-perlakuan. Itu kan prinsip-prinsip penelitian kan seperti itu. Membuat perlakuan berbeda-beda satu dengan yang lain dengan kontrol. Mana perlakuan yang terbaik, HPP-nya terendah, itu yang dipakai. Biaya produksi paling rendah, tapi hasil produksinya sama sangat tinggi, otomatis biaya rendah menghasilkan banyak, itulah yang dicari. Punya saya rendah, sehingga Astra Group pernah ke kebun saya, Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan pernah undang saya, Sokvindo pernah datang ke kebun saya, ITB penelitian pupuk hayatinya pernah ke saya.
Jadi saya juga terbuka, nggak apa-apa, tiap hari juga saya buat tulisan tentang itu. Kata kunci adalah pemerintah punya tanggung jawab untuk menekan harga pokok produksi seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pak Jokowi kan berulang kali, seingat saya itu sudah 5 kali mengingatkan harga pokok produksi kita itu tinggi sehingga kita daya saingnya rendah. Ini yang menurut saya. Bagaimana caranya? Harus dibangun SDM yang bernuansa inovatif. Wajar kalau indeks inovasi global kita urutan 85 dari 131 negara. Karena tidak didorong untuk senantiasa inovatif. Kedua, aplikatif terhadap intelektualnya dengan ilmu pengetahuannya. Terakhir, yang paling penting lagi adalah bangun iklim usaha. Ya, itu. Saya kira itu, Prof, yang poin-poin Luar terpenting. biasa. Baik, ya. Terima kasih Pak Wayan telah bergabung pada podcast Pusat Mediasi Indonesia. Semoga ini menginspirasi buat kita sekalian dan jayalah petani Indonesia. Salam damai Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Matur Wayan. nuwun Pak Wayan, matur nuwun.